Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Destika. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan dari tugas belajar di luar kelas hari keempat. Yang pertama, pengamatan terhadap motivator. Bagaimana cara menyapa dan menyambut murid? Hal yang pertama dilakukan motivator yaitu dengan memberikan senyuman dan suara yang ramah, ceria, serta kontak mata yang hangat, mengucapkan salam, menanyakan kabar, apakah anak sudah makan atau belum, dan menanyakan anak diantar oleh siapa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara motivator memulai kegiatan bimbel interview? Cara memulainya bisa dikatakan sama seperti kegiatan offline, yang mana motivator melakukan senyum dan sapa terlebih dahulu. Ketika mereka menjawab siap, maka barulah kegiatan pembelajaran dimulai melalui pembaca doa, tepuk semangat, dan lagu dasar lainnya. Ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Tentunya motivator harus menerapkan konsep dasar bimbel dengan baik dan benar. Ketika hal tersebut sudah diterapkan, maka suasana kelas nyaman dan menyenangkan pun akan terwujud. Keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Biasanya dengan menanyakan kesukaan dan hobi dari anak tersebut, dan bisa juga menanyakan kembali pada saat anak baru datang apakah mereka sudah makan atau belum, lalu ke bimbel diantar oleh siapa. Kelima, bagaimana dan kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Biasanya reward dapat diberikan ketika anak berhasil untuk mengerjakan tugasnya seperti membaca, menghitung, menulis dengan baik. Biasanya reward sendiri diberikan dalam bentuk tos atau memberikan pujian bahwa anak tersebut anak rajin. Kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Motivator memberikan reward atau motivasi setiap kali menunjukkan usaha atau pencapaian dalam kegiatan belajar. Ini biasa dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk mendorong semangat dan partisipasi anak secara terus-menerus. Bagaimana ekspresi dan sikap penampilan motivator selama kegiatan bimbel? Motivator harus menunjukkan sikap ceria, semangat, tidak boleh terlihat muram, dan menunjukkan ekspresi tidak semangat. Mengapa? Karena hal tersebut tentunya akan mempengaruhi suasana kelas, sehingga juga dapat mempengaruhi suasana hati anak. Kalau kita ceria, suasana menjadi fun learning akan terwujud. Apa yang dilakukan motivator agar murid tidak bosan? Sebagai motivator, kita harus menerapkan landasan dasar kurikulum bimbel, yaitu variation skill. Jadi, suasana pembelajaran tidak membosankan. Apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara berbarengan? Tidak. Motivator tidak menerapkan hal tersebut, yang mana bertujuan untuk menghindari kebingungan yang nantinya akan dirasakan oleh anak. Motivator menyesuaikan dengan keinginan dari anak muridnya, mana yang harus dahulu ia lakukan
Hal tersebut guna mencapai fun learning. Yang B, pengamatan terhadap murid. Bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika menyanyi dan berdialog dengan motivator pada kegiatan pembuka. Anak menunjukkan sikap ceria dan antusias dan merespon motivator dengan baik. Apakah ada murid yang terlihat murung atau tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Tidak ada. Semua murid menunjukkan antusias yang besar terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh motivator. Bagaimana ekspresi dan sikap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan motivator pada kegiatan inti? Beberapa anak menunjukkan antusiasnya, namun ada beberapa juga yang menunjukkan sikap kurang bersemangatnya. Namun, motivator mampu menerapkan variation skill dengan baik sehingga anak yang kurang antusias tetap mau menjalankan kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Tidak semua murid mungkin mau atau senang melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator. Ada beberapa murid yang membutuhkan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri atau mungkin memiliki minat yang berbeda. Motivator perlu mengenali dan menyesuaikan pendekatan mereka untuk memastikan bahwa setiap murid merasa didukung dan tertarik pada kegiatan. Yang kelima, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan yang diberikan oleh motivator? Berdasarkan pengamatan saya, beberapa murid merasa kesulitan karena belum menemukan kenyamanan dalam proses pembelajaran. Namun, ketika motivator mampu mengambil hati dari murid tersebut dengan menanyakan bagaimana yang dirasa sulit, murid mau untuk menerima masukan yang diberikan oleh motivator. Jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Tentunya setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda dalam menerima pembelajaran. Ada murid yang benar-benar menunjukkan antusiasnya, namun ada juga murid yang suasana hatinya kurang bagus, sehingga tidak mengikuti pembelajaran secara maksimal. Pengamatan terhadap suasana kelas. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan motivator dan dirasakan oleh motivator magang ketika observasi. Suasana kelas yang dibangun oleh motivator sangat baik. Motivator mampu menangani bermacam-macam karakter anak dengan bijak sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh kurikulum bimba. Sebagai motivator magang, pemandu dan praktek yang diberikan oleh motivator sangat membantu saya untuk menyerap apa yang harus dilakukan untuk menangani masing-masing anak. Apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Tidak ada. Motivator menerapkan tugasnya dengan sangat baik dan bijak. Kemudian pengamatan terhadap kegiatan di dalam kelas. Apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Pada kegiatan pembuka, motivator dan murid melakukan dialog kecil, seperti menanyakan kabar, apakah mereka sudah makan atau belum, dan lalu datang ke bimba diantar oleh siapa. Kemudian, apa yang dilakukan motivator dan murid
ketika kegiatan inti. Selama kegiatan inti, motivator membimbing murid dalam berbagai aktivitas belajar yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan minat anak-anak. Dalam kegiatan ini, mencakup pembelajaran interaktif, permainan edukatif, dan proyek kreatif seperti latihan membaca dan menulis serta aktivitas yang merangsang pemikiran kritis dan kreatif. Jelaskan mengenai kegiatan utama atau kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti. Kegiatan utama yang paling banyak dilakukan oleh murid pada saat kegiatan inti adalah latihan membaca dan menulis, serta permainan edukatif yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan kognitif dan motorik. Fokusnya adalah pada pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, di mana murid terlihat secara aktif dalam aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi mereka. Kemudian yang keempat, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Kegiatan yang dilakukan yaitu bernyanyi lagu pulang sekolah dan membaca doa setelah belajar. Berapa lama durasi kegiatan bimbel interview yang diterapkan oleh motivator? Durasi yang diterapkan pada bimbel interview yaitu 40 menit. Sekian jawaban pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.